Asik, bentar lagi tahun baruan nih. Siapin dulu barang bawaanmu ya. Kita akan meluncur ke Tiongkok. Bentar. Kamu bingung ya? Tahun barunya kan sudah berlalu. Bukan itu. Kita lagi ngomongin soal tahun baru Imlek, jadi nggak dirayain tiap 1 Januari. Malahan, tanggal pastinya juga nggak ada kok, karena perhitungannya ditentukan berdasarkan kalender lunar atau bulan. Meski begitu, tahun baru Imlek biasanya jatuh di bulan Januari atau Februari. Hari pertama di tahun baru tersebut ditandai dengan munculnya fase bulan baru. Perayaannya sendiri berlangsung selama sekitar 15 hari sampai bulan purnama pertama. Nah, kali ini tahun baru Imlek jatuh pada tanggal 12 Februari. Sedikitnya, 1/6 populasi dunia juga turut merayakannya. Hari besar ini dirayakan di Tiongkok, negara yang akan jadi destinasi kita. Namun di negara lain pun ada loh perayaan serupa dan bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Namanya saja yang berbeda-beda, tapi konsepnya tetap sama kok, perayaan kalender bulan. Di luar Asia, tahun baru Imlek paling banyak dirayakan di Amerika Serikat, tepatnya di San Francisco. Perayaan seperti ini sudah berlangsung sejak pertengahan abad ke-19 saat imigran asal Tiongkok mulai berduyun-duyun ke San Francisco selama masa Gold Rush. Di sana, mereka bekerja di pertambangan, bahkan di zaman now, kembang api tahun baru Imlek raksasa bisa teramati di banyak kota di seluruh Amerika Serikat. Menjelang tahun baru Imlek, perjalanan masuk dan berkeliling Tiongkok akan sulit. Kita perlu ekstra hati-hati karena di waktu-waktu seperti ini, sistem transportasi sedang membludak. Sekitar 15 hari sebelum hari H dan 25 hari setelahnya, banyak orang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta, bus, atau berjalan kaki. Mereka memanfaatkan tahun baru ini sebagai momen untuk temu kangen atau reunian bersama keluarga. Tradisi ini juga menjadi migrasi manusia paling banyak di seantero dunia. Selama 40 hari perayaan Imlek tahun lalu saja, totalnya ada sekitar 3 miliar orang yang melakukan perjalanan. Tahun baru Imlek juga disebut dengan Festival Musim Semi. Perayaan ini ditandai dengan berakhirnya musim dingin, lalu digantikan oleh musim semi. Iya, bener banget, musim semi di sana jatuh pada bulan Februari. Kalender Imlek punya 24 posisi matahari atau disebut dengan Qi. Masing-masing Qi berlangsung selama sekitar 15 hari. Biasanya, tahun baru ini jatuh pada Qi di awal Februari. Nah, inilah yang disebut dengan awal musim semi, kemudian disusul dengan musim hujan, musim serangga, dan equinox musim semi. Kalender tradisional Tiongkok memang agak berbeda dari kalender lain pada umumnya. Tahunnya dihitung dalam siklus 60 tahunan. Nah, siklus yang saat ini sedang berlangsung sudah dimulai sejak tahun 1984. Hari di kalender mereka juga jauh lebih maju karena perhitungannya sudah dimulai jauh lebih dulu. Malahan, di kalender mereka saat ini sudah tahun 4719. Tiap tahun juga ada sionya masing-masing. Siklus dari 12 sio ini dimulai dengan sio tikus, kemudian kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Aku hafal semua sionya kan? Tahun 2020 lalu merupakan tahun tikus dan saat ini tahun kerbau. Jelas saja, tahun lahirmu juga menunjukkan siomu. Sio yang sama muncul setiap 12 tahun sekali dan sebagian orang menganggap sio sebagai tanda kesialan. Tapi tenang aja, ada penangkalnya kok. Apa tuh? Warna merah. Sebagian orang akan berpakaian merah selama tahun sionya. Kemungkinan mereka juga memakai dompet merah atau mengikatkan pita merah di tasnya. Ada lagi nih yang merah-merah. Akhirnya sampai juga di Beijing, ibu kota Tiongkok. Lihat tuh, semuanya serba merah. Jalanan kota diterangi dengan lampion merah, penduduknya berpakaian merah. Rumah-rumah juga dihiasi dengan pernak-pernik festival musim semi. Pernak-pernik merah ini menjadi bagian yang sangat penting dari liburan tahun baru Imlek. Kurang afdol rasanya kalau tahun baru kok nggak ada yang merah-merah. Warna ini juga dianggap krusial dalam budaya Tiongkok. Benderanya saja berwarna merah ya kan? Bagi mereka, merah berarti keberuntungan dan kebahagiaan serta melambangkan kemujuran di tahun berikutnya. Pakaian mereka memang kebanyakan merah, tapi yang bikin kita lebih heran justru sebagian besarnya masih baru. Untuk menyambut tahun baru Imlek, mereka biasanya bersih-bersih rumah, merapikan rambut, dan menata hidup mereka.
Acara inti dari perayaan ini yaitu reuni makan malam. Orang yang merantau dimanapun juga akan pulang kampung untuk merayakannya. Mereka juga mengadakan pesta meriah untuk mengingat-ingat tahun sebelumnya dan biasanya juga ada banyak makanan. Hidangan wajib di acara makan malam tradisional ini biasanya berupa masakan ikan utuh yang melambangkan kemakmuran di tahun baru. Makanan lain yang biasanya disajikan misalnya rice cake yang terbuat dari tepung beras. Kue ini sangat khas, bahkan ada yang menjulukinya sebagai kue tahun baru. Ada juga dumpling, daging cincang dan sayuran yang dibalut dengan adonan. Dumpling ini dibuat menyerupai bentuk uang perak kuno dari Tiongkok, jadi intinya dumpling melambangkan kekayaan. Di acara makan malam ini, aturannya sederhana kok. Makan dumpling sampai kenyang, pantang pulang sebelum kenyang. Mereka juga perlu energi untuk menikmati liburan terlama sepanjang tahun. Kebanyakan akan mengambil libur selama 7-12 hari. Bahkan sekolah-sekolah meliburkan muridnya selama sebulan penuh. Setelah menyantap hidangan utama, anggota keluarga akan berkumpul sambil melihat pertunjukan gala Tahun Baru Imlek. Acara ini disiarkan di TV dan menyuguhkan berbagai pertunjukan, misalnya musik, tarian, komedi, dan drama. Pertunjukan ini mengantongi rekor dunia Guinness sebagai acara TV yang paling banyak ditonton. Wajar aja sih ya, penduduk Tiongkok kan lebih dari 1,4 miliar. Anggota keluarga yang lebih muda akan menerima angpau merah berisi uang dari kakek atau nenek mereka, om atau tante dan kerabat lain. Para bos juga memberikan angpau ke karyawan mereka, ada juga murid-murid yang memberikan angpau itu ke guru favoritnya. Seiring perkembangan zaman, angpau sekarang sudah banyak yang berbentuk e-money. Oke, lanjut ke kembang api aja yuk. Kembang api pertama kali ditemukan di Tiongkok lebih dari 2000 tahun yang lalu saat seseorang tak sengaja melemparkan bambu ke dalam api. 1000 tahun kemudian, kembang api ditemukan lagi oleh seorang alkemis yang ingin membuat formula agar bisa hidup abadi. Dia mencampurkan belerang, arang, dan kalium nitrat dan memanaskannya. Duar! Bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam ruas batang bambu dan jadilah petasan pertama. Orang Tiongkok zaman dulu menggunakan petasan ini untuk mengusir roh jahat. Lalu, lebih dari 1000 tahun kemudian, Tiongkok masih menjadi produsen kembang api terbanyak di dunia. Kamu suka kembang api nggak? Kalau suka, coba deh cek juga kota besar di dekatmu saat Imlek. Bisa jadi ada pesta kembang api yang sangat epic. Menurut tradisi, hari pertama setiap tahun perlu dirayakan secara meriah. Karena alasan ini juga, mereka bersih-bersih rumah sebelum tahun baru. Pada momen ini, mereka juga berulang tahun meski tanggal lahirnya di luar Imlek. Jadi, orang Tionghoa punya umur sebenarnya dan umur nominal. Umur sebenarnya adalah umur biasa yang dimulai dari 0. Nah, kalau umur nominal lain lagi, saat lahir, seorang bayi dianggap sudah berumur 1 tahun. Makanya setiap tahun baru Imlek, umur mereka akan bertambah 1 tahun. Gini nih contohnya, bayi yang lahir pada tanggal 11 Februari tahun 2021 ini cuma perlu menunggu beberapa hari saja agar umur nominalnya menjadi 2 tahun. Beras memang jadi bahan makanan penting di budaya Tiongkok. Sampai-sampai ada ulang tahunnya juga loh. Tahu nggak kapan ultahnya? Di hari ketiga setelah tahun baru. Pada hari tersebut, mereka yang masih mengikuti tradisi tidak boleh makan nasi. Nah, sebagai penggantinya, mereka akan makan makanan seperti pasta atau dumpling. Beberapa hari kemudian akan ada acara penting. Tepatnya saat tahun baru Imlek di hari ke-10, mereka memperingati Festival Batu. Di festival ini, orang Tionghoa tidak memakai peralatan yang terbuat dari batu. Dulu batu menjadi benda penting karena dipakai setiap hari untuk membuat tepung. Terakhir, hari ke-15 dalam perayaan Tahun Baru Imlek dinamakan Festival Lampion. Para sejarawan mengatakan, lampion pertama kali digunakan sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang, lampion digunakan sebagai ornamen penting dalam budaya perayaan Tiongkok. Di hari terakhir perayaan Tahun Baru, mereka semua keluar di malam hari sambil membawa lampion. Benda ini juga punya simbol, yaitu menanggalkan pribadi yang lama agar bisa memperbaiki diri di tahun yang baru. Banyak orang juga menulis teka-teki di lampionnya dan memecahkan teka-teki orang lain. Ada juga bagian penting lainnya nih, tari naga. Tarian ini dilakukan oleh sejumlah tim penari di dalam naga tiruan berukuran panjang. Ada juga satu tim perkusi di dekatnya yang memberi iringan musik. Naga itu berlenggak-lenggok, membentuk lingkaran dan gelombang. Jadi, para penari harus mengingat-ingat seluruh koreografi tanpa bisa melihat ke sekitar. Nah, kalau penari yang ada di bagian ekor kok terlalu lelet ya, mungkin bisa diteriaki saja ya. Woi, cepetan woi! Pasti lucu tuh.